Nauzubillah, ini 11 orang yang dipastikan masuk neraka menurut Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, dan akhiratlah tempat terakhir umat manusia akan singgah. Di akhirat kelak manusia akan dihadapkan terhadap dua pilihan sesuai iman dan amal perbuatannya, yakni surga atau neraka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada umat manusia bahwa ada sekelompok golongan orang yang sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Golongan manusia tersebut masuk ke dalam neraka atas perbuatan keji dan hina yang telah mereka lakukan di dunia ini. Lalu, siapakah golongan manusia tersebut? 1. Fir'aun, Raja Mesir yang mengaku Tuhan. Karena kekuasaan dan kekayaan yang sangat besar, Raja Mesir ini terkenal sangat kejam, bahkan mengaku Tuhan. Secara mentah-mentah dirinya menolak ajaran dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Cerita tentang Fir'aun dijelaskan dengan sangat begitu gamblang dalam Al-Quran. Mulai dari ketika dia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi lelaki yang lahir, mengadopsi Musa alaihissalam, sehingga menjadi musuh besar Nabi Musa saat sang Nabi sudah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat ulah kesombongannya itulah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya kemudian utuh dan dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia bahwa siapapun yang menentang Allah akan menerima azabnya. Tak sampai di situ, Al-Quran menjelaskan kelak Fir'aun akan menjadi salah satu dari banyak penghuni abadi di neraka. Quran Surat Ghafir ayat 46. 2. Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah pembunuh pertama dalam sejarah umat manusia. Dirinya tega membunuh saudara kembarnya sendiri, Habil. Alasan dirinya membunuh saudaranya sendiri adalah persoalan berebut pasangan hidup yang lebih cantik. Tetapi ketika dia disuruh agar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat kurban untuk mendapatkan sang pujaan, Qabil malah memberi hasil tani yang buruk. Hal itu membuat hasil kurban Habil tidak diterima, sehingga membuatnya iri hati kepada Habil lalu membunuh saudaranya itu. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, setiap dosa pembunuh dosanya akan ditanggung oleh Qabil karena dia pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Hal ini dijelaskan sendiri dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 29, jika Qabil kelak akan masuk ke dalam neraka. 3. Harun, orang yang sangat kaya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Harta Harun dan Karun. Jika kita mendengar kata ini, pasti terbenak di pikiran kita suatu harta dalam peti yang terpendam dalam perut bumi. Istilah ini memang terlahir dari cerita yang bermula dari kisah seorang kaya raya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Harun diceritakan adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam yang sebelumnya taat beribadah tetapi hidup memprihatinkan. Lalu kepada Nabi Musa dia meminta didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Doa tersebut terkabul. Harun menjadi hartawan yang sangat kaya, di mana untuk membawa kunci hartanya saja membutuhkan 70 orang dengan mengendarai unta. Namun kekayaan itulah yang membuatnya gelap mata dan menjadi budak dunia. Harun lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menyombongkan diri atas hartanya. Bahkan dia tak segan menantang Musa untuk mendoakan kebinasaannya. Saat itulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Dia beserta hartanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi dan disebut akan menjadi penghuni neraka sesuai dengan ayat dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. 4.
Abu Lahab dan Ummu Jamil, paman dan bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi paman manusia yang paling mulia tak lantas membuat seorang Abu Lahab menjadi pribadi yang baik. Bahkan dirinya menjadi penentang utama dalam setiap dakwah yang dilakukan oleh keponakannya itu. Semua daya dan upaya bahkan dilakukan olehnya agar menghambat dan menghentikan kegiatan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tak segan-segan dia pun tega mencelakai beliau. Tak sendirian, dia pun mengajak istrinya Ummu Jamil untuk turut serta melakukan sejumlah aksi. Perempuan tersebut sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW agar beliau celaka. Sosok istrinya itu juga terkenal sebagai wanita yang gemar mengadu domba, sehingga sangat cocok disandingkan dengan Abu Lahab yang sangat buruk kelakuannya. Akhir hayatnya Abu Lahab meninggal dengan sangat buruk. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan dia mati terlantar serta tak ada yang mengurus jenazahnya. Nama Abu Lahab dan istrinya secara khusus diabadikan dalam Al-Quran, Al-Lahab. Keduanya disebut dengan jelas sebagai orang yang celaka dan akan masuk ke dalam neraka. Sebenarnya selain 5 nama tersebut masih ada beberapa nama lagi yang secara gamblang disebutkan di dalam Al-Quran akan masuk ke dalam neraka. Mereka adalah Haman, tangan kanan Fir'aun; Kan'an, putra Nabi Nuh alaihissalam; Namrud, musuh Nabi Ibrahim alaihissalam; istri Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam; serta Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka dipastikan terkena azab neraka karena kelakuan buruk mereka selama di dunia.